Ukraina belakangan makin memantapkan posisinya menginvasi Rusia dengan berulang kali mengklaim keberhasilan menduduki Kursk, kota di perbatasan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan memastikan operasi pasukan Ukraina di Kursk, Rusia berjalan sesuai rencana. Pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu, ia menyampaikan bahwa operasi tersebut memperkuat posisi pasukan Ukraina. Sementara Rusia kembali meluncurkan rudal balistik untuk ketiga kalinya dalam pekan ini ke Kiev, Minggu 18 Agustus. Lantas bagaimana ya kelanjutan invasi kedua negara ini? Kiev mengklaim sudah menguasai lebih dari 80 permukiman termasuk Sudza sejak serangan pasukan Ukraina yang mengejutkan ke Kursk, Rusia Jumat 9 Agustus. Serangan ini menjadi serangan terbesar Ukraina setelah 2,5 tahun invasi Rusia. Sehari sebelum Zelensky mengeluarkan pernyataan, Moskwa menuding pasukan Ukraina menghancurkan jembatan utama di atas sungai Seym di Kursk yang berbatasan dengan Ukraina. Menurut Gubernur Kursk Alexei Smirnov, sungai Seym berlokasi di distrik Gushovsky, sekitar 11 km dari perbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyebut penghancuran jembatan utama sebagai upaya Kiev mengganggu rute pasokan dan pergerakan pasukan Rusia. Rusia juga menuduh Ukraina menjatuhkan bahan peledak di jalan dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina Selatan. PLTN yang direbut pasukan Rusia di awal perang ini telah menjadi sasaran serangan berulang. Kedua pihak saling tuduh sebagai pelaku serangan. Tak tinggal diam, Rusia kemudian meluncurkan 8 rudal balistik ke Kiev. Ini serangan ketiga Moskwa ke Kiev pada bulan ini. Namun menurut Badan Militer Kiev, serangan rudal berhasil digagalkan saat mendekati ibu kota Ukraina itu. Ketegangan semakin meningkat setelah Moskwa bersumpah memberikan tanggapan keras atas serangan Ukraina itu. Zelensky juga meminta negara-negara sekutunya untuk meningkatkan bantuan. Namun Jerman malah berencana memangkas bantuan militer bagi Ukraina tahun depan hingga separuh dari jumlah bantuan tahun ini. Pada 2024, Berlin memberikan bantuan senilai 8 miliar euro kepada Kiev. Tahun depan, Berlin memastikan bantuan kepada Kiev menjadi 4 miliar euro. Ini dari sisi Ukraina. Nah, bagaimana Rusia merespon invasi ugal-ugalan Ukraina ini? Nah, Belarusia yang merupakan sekutu dekat Rusia mengklaim ada provokasi bersenjata yang direncanakan oleh Ukraina di perbatasan Belarusia. Militer Belarusia mendeteksi pergerakan pasukan Ukraina di sepanjang perbatasan pada Jumat 16 Agustus. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko bahkan menyebut Ukraina telah menempatkan sekitar 120.000 pasukan di perbatasan Ukraina-Belarusia. Guna menghadapi potensi serangan Ukraina, Belarusia mengerahkan sekitar sepertiga dari total angkatan bersenjatanya ke area perbatasan. Ini sekaligus langkah antisipasi terkait invasi Ukraina terhadap Rusia sejak 8 Agustus lalu. Tak hanya itu, Lukashenko juga mengatakan eskalasi dari Ukraina mendorong Rusia untuk mengambil tindakan asimetris termasuk penggunaan senjata nuklir. Ia mengatakan sistem rudal balistik taktis Iskander di Belarus siap menembakkan rudal yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Sebagai sekutu dekat Rusia, Belarusia diketahui telah mengizinkan wilayahnya untuk dijadikan pangkalan militer Rusia sebagai persiapan menghadapi serangan Ukraina. Lukashenko juga menegaskan negaranya tidak ingin terlibat perang dengan NATO dan tak ingin tensi perang Rusia-Ukraina meningkat. Namun ia juga menegaskan tidak akan tinggal diam jika Belarusia ikut diserang Ukraina. Usai menghancurkan jembatan di Provinsi Kursk yang diklaim sebagai jantung penyeberangan terakhir di garis depan tentara Rusia, angkatan bersenjata Ukraina pun kini bersiap untuk maju dari pangkalan mereka di sekitar kota Sudza, Rusia. Kota Sudza ini direbut 2 minggu lalu selama serangan mendadak ke Kursk. Ukraina berusaha mengepung pasukan Rusia yang terjebak di selatan sungai di distrik Korenevsky. Jika operasi berhasil, Ukraina akan memperoleh 700 km persegi tanah Rusia lainnya. Bagaimana reaksi Putin? Tentu saja ia belum mau berdamai dengan Ukraina, apalagi kondisinya makin rumit seperti ini. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.